Berjumpa lagi di Ngobrol Santai. Nah, ngobrol santai kali ini, lagi-lagi masih kita bersama AI untuk membahas, beberapa hal ya, menurut data AI atau data hasil, yang didapat AI. Nah, ngobrol kali ini kita akan membahas tentang perkembangan atau kemajuan Indonesia ya, secara umum. Kita akan melihat perkembangan Indonesia dari berbagai wilayah. Wilayah mana yang paling tinggi perkembangannya dan wilayah mana kemudian yang paling rendah, perkembangannya atau kemajuannya. Oke, langsung saja kita akan tanyakan AI ya, datanya seperti apa. Halo AI, Hello, how can I help you today? kita pakai bahasa Indonesia ya. Tentu saja. Silakan, ada yang bisa saya bantu? Baik, kita akan berdiskusi tentang Indonesia atau perkembangan Indonesia. Sepengetahuan, AI ini, data yang diperoleh itu seperti apa perkembangan Indonesia update ini ya, update 2026. Berdasarkan data yang saya punya, perkembangan Indonesia di tahun 2026 secara umum menunjukkan tren yang positif, terutama dari sisi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan masih cukup stabil, didukung oleh konsumsi domestik dan investasi. Ada beberapa proyek infrastruktur strategis yang juga terus berjalan, tapi tantangan juga tetap ada, seperti pemulihan daya beli masyarakat dan kondisi global. Mau bahas lebih detail tentang sektor apa? Misalnya ekonomi, infrastruktur, atau yang lainnya. Iya, berikan kita data secara spesifik misalkan, ekonomi. Oke, untuk data spesifik ekonomi Indonesia di 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan sekitar 5,4 sampai 5,6%. Meskipun begitu, ada variasi proyeksi dari beberapa lembaga, seperti Bank Dunia yang memperkirakan sekitar 4,7% dan OECD di 4,8%. Untuk inflasi, Bank Indonesia memproyeksikan akan terkendali di sekitar 2,5%. Ada yang ingin kamu tanyakan lebih lanjut tentang data ini? Saya ingin mengetahui secara spesifik di masing-masing daerah yang bisa dirasakan oleh masyarakat di masing-masing daerah ini, kemajuan apa, seperti apa kemajuannya? Untuk kemajuan spesifik di daerah, data yang saya punya lebih banyak menyoroti pembangunan infrastruktur nasional yang berdampak lokal. Misalnya, pembangunan tol dan pelabuhan di luar Jawa untuk memperlancar distribusi barang dan orang. Oh iya, yang pada akhirnya diharapkan bisa meningkatkan perekonomian lokal. Selain itu, pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan juga terus berjalan, dan diharapkan bisa memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Kalimantan Timur dan sekitarnya pada tahun 2026 nanti. Ada wilayah spesifik yang ingin kamu tahu lebih banyak? Saya tidak ingin membahas, wilayah mana secara spesifik, tapi saya ingin menanyakan bahwa wilayah mana kira-kira yang pertumbuhan, perekonomiannya atau, pertumbuhannya di daerah itu yang paling tinggi, daerah mana? Misalkan provinsi, provinsi mana? Menarik sekali. Data yang saya punya menunjukkan kalau wilayah non-Jawa seringkali mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibanding Jawa. Misalnya provinsi seperti Maluku Utara dan Gorontalo, yang beberapa tahun terakhir sempat masuk dalam daftar pertumbuhan tertinggi. Ini biasanya karena faktor industri pertambangan atau pembangunan infrastruktur yang masif. Tapi data pastinya untuk 2026 masih berupa proyeksi ya. Apa Anda ingin tahu lebih banyak tentang sektor utama yang mendorong pertumbuhan di wilayah-wilayah tersebut? Eee, Sebelum saya ke sektor mana saja, saya ingin menanyakan, ada data ndak, nama provinsi mana yang paling tinggi, perkembangannya? Berdasarkan informasi terbaru yang saya dapat, Maluku Utara disebut sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia saat ini. Bahkan angkanya bisa mencapai 34%. Tapi data ini juga menyoroti bahwa pertumbuhan yang tinggi belum tentu berarti kesejahteraan masyarakatnya merata. Ada provinsi lain yang ingin Anda ketahui? Kita fokus ke apa namanya, tadi Maluku Utara itu, sektor apa saja, sehingga membuat provinsi tersebut,
memiliki kemajuan yang lebih daripada provinsi-provinsi yang lain? Sektor utama yang membuat Maluku Utara melesat adalah pertambangan dan industri pengolahan, khususnya hilirisasi nikel. Banyak investasi besar masuk untuk pengolahan nikel di sana, yang kemudian mendorong angka ekspor dan pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut. Mau tahu lebih lanjut tentang proyek pertambangan di sana atau bagaimana hilirisasi itu bekerja? Berapa persen pertumbuhan ekonominya? Seperti yang saya sebutkan tadi, pertumbuhannya memang melonjak tinggi. Ada yang mencatat mencapai 34%, bahkan ada data yang menyebutkan sampai 39%. Angka yang sangat signifikan berkat hilirisasi nikel. Mau data pembanding dari sumber lain? Perbedaan dari tahun sebelumnya ke apa namanya, tahun sebelumnya hingga tahun ini, berapa berapa persen perbedaannya? Kalau melihat trennya, Maluku Utara memang konsisten mencatatkan pertumbuhan yang sangat tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Di tahun-tahun sebelumnya juga angkanya fantastis, sering berada di atas 20%, bahkan lebih. Jadi, perbedaan dari tahun ke tahun itu bisa dibilang tetap berada di level yang sangat tinggi ya, meskipun mungkin ada sedikit fluktuasi tergantung kinerja ekspor nikelnya. Ada yang membuat Anda penasaran lebih lanjut tentang lonjakan angka tersebut? Tadi dikatakan bahwa perkembangannya melonjak, akan tetapi belum merata. Apa kira-kira penyebab sehingga tidak meratanya pembangunan yang ada? Salah satu penyebab utamanya adalah karena pertumbuhan itu sangat bergantung pada satu sektor saja, yaitu pertambangan dan hilirisasi nikel. Investasi besar memang masuk di situ, tapi seringkali tidak memberikan dampak langsung yang signifikan ke sektor lain seperti pertanian atau perdagangan yang banyak digeluti masyarakat luas. Selain itu, bisa jadi penyerapan tenaga kerja lokal di industri tersebut juga belum maksimal. Mau tahu lebih detail tentang sektor mana yang perlu didorong untuk pemerataan? Oke, baik. Tadi Maluku Utara memiliki perkembangan yang luar biasa lah dibanding dengan provinsi yang lain. Sekarang saya ingin provinsi mana atau daerah mana yang perkembangannya sangat kecil? Berdasarkan informasi terbaru yang saya dapat, beberapa provinsi di Papua mendominasi daftar pertumbuhan ekonomi terendah. Meskipun begitu, kondisi pertumbuhan di setiap daerah bisa berubah setiap waktu tergantung berbagai faktor, seperti kinerja komoditas atau perbijakan pemerintah. Ada wilayah yang ingin Anda ketahui lebih lanjut? Kenapa kemudian Papua ini pertumbuhannya itu rendah? Padahal di sana banyak sekali kekayaan alam yang bisa di apa ya, didapatlah atau dikembangkan untuk bisa meningkatkan pertumbuhan dari Papua. Betul sekali. Papua punya kekayaan alam yang melimpah. Tapi pertumbuhannya masih sering terhambat oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan infrastruktur yang membuat akses dan distribusi sulit, belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam yang bisa menguntungkan masyarakat lokal, serta tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, kondisi keamanan di beberapa wilayah juga berpengaruh. Mau tahu lebih banyak tentang tantangan utama di sana? Iya, saya penasaran apa kira-kira tantangan utama sehingga perkembangannya rendah? Tantangan utamanya memang masalah infrastruktur dan konektivitas. Karena wilayahnya yang luas dan kondisi geografis yang sulit, biaya logistik jadi sangat mahal dan akses terbatas. Terus, pengembangan sumber daya manusia juga penting sekali untuk bisa mengelola kekayaan alam dengan lebih baik. Hambatan birokrasi dan kadang kondisi keamanan juga menjadi faktor penghambat. Ada yang ingin Anda diskusikan lebih lanjut tentang salah satu tantangan ini? Eh, dari data yang diperoleh oleh AI, eh, kira-kira ada ndak langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang ada di Papua? Ada beberapa langkah prioritas yang direncanakan pemerintah, seperti percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah. Ada juga fokus pada pemberdayaan masyarakat, terutama orang asli Papua. Mau tahu lebih banyak tentang program spesifik di sektor mana? Boleh dijelaskan program apa saja? Programnya cukup beragam.
Di sektor infrastruktur, ada percepatan pembangunan jalan dan jembatan, seperti Jembatan Garuda di Sorong, untuk meningkatkan konektivitas. Lalu, di bidang SDM, ada program pendidikan dan kesehatan berkualitas, termasuk percepatan penurunan stunting. Untuk pemberdayaan masyarakat, ada bantuan modal usaha dan pendampingan bagi UMKM, khususnya untuk orang asli Papua, yang bisa meningkatkan kapasitas mereka. Apa ada detail program yang ingin Anda ketahui lebih lanjut? Saya ingin ini, penasaran 10 besar lah, 10 besar provinsi yang ada di Indonesia ini, tingkatannya provinsi mana saja dari 10 besar? Sayangnya saya belum punya data yang pasti untuk urutan spesifik 10 besar provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di 2026. Data yang ada seringkali berupa proyeksi atau laporan sementara, dan posisinya bisa berubah-berubah. Tapi beberapa provinsi yang sempat saya sebutkan tadi, seperti Maluku Utara dan Gorontalo, biasanya masuk dalam jajaran atas. Mau saya carikan data terbaru berdasarkan laporan PDB regional terakhir? Gini, berarti data yang diinputkan berarti tidak ada ketika AI tidak mengetahui datanya. Kemudian daerah-daerah mana atau provinsi mana saja sih yang terus mengupdate data mereka di apa namanya, di media lah? Bukan berarti datanya tidak ada, tapi kadang data yang spesifik dan lengkap untuk periode tertentu memang belum dirilis secara resmi oleh Badan Pusat Statistik atau pemerintah daerah. Soal daerah yang aktif mengupdate data, biasanya provinsi-provinsi besar dengan kegiatan ekonomi tinggi punya sistem pelaporan yang lebih baik, seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, atau beberapa provinsi di Sulawesi yang rajin merilis data PDRB mereka. Mau coba saya carikan data terbaru dari salah satu provinsi itu? Artinya bahwa ini ada dua ya kemungkinannya, antara tidak ada data yang akan dirilis, atau kemudian programnya yang tidak ada, kemudian tidak bisa merilis data, atau apa? Bisa jadi dua-duanya, Pak. Kadang datanya memang sedang dalam proses pengumpulan atau belum saatnya dirilis. Atau bisa juga karena programnya belum berjalan sepenuhnya, sehingga belum ada data yang bisa dilaporkan. Tapi BPS dan pemerintah daerah biasanya terus berusaha meningkatkan transparansi data. Ada data spesifik yang Bapak harap bisa ditemukan? Enggak, saya ingin tahu saja, berarti data yang update itu adalah data yang provinsi-provinsi yang memiliki kemajuan yang pesat, yang terus mengupdate datanya. Berarti provinsi lain ini kurang. Sekarang coba selain Maluku, provinsi mana yang kemudian datanya yang sudah diupdate? Nah, selain Maluku Utara, beberapa provinsi di Jawa juga rajin mengupdate data dan punya proyeksi pertumbuhan yang bagus. Contohnya Jawa Barat yang optimis bisa tumbuh sampai 5,5-6% di 2026. Jawa Tengah juga menunjukkan peningkatan daya saing yang baik. Apa Bapak ingin tahu lebih detail tentang data provinsi-provinsi ini atau provinsi lain? Maluku dan Jawa Barat lagi tren sekarang ya. Jadi wajarlah kemudian data mereka terus diperbaharui. Nah, saya penasaran ini, provinsi yang lain ini bagaimana sehingga datanya tidak bisa atau belum diupdate gitu? Tantangannya memang banyak selain masalah program yang belum berjalan. Bisa jadi karena keterbatasan sumber daya manusia di BPS daerah atau pemerintah daerahnya dalam pengumpulan data, infrastruktur teknologi yang belum memadai, atau memang komitmen transparansinya yang bervariasi antar wilayah. Kadang ada penundaan rilis karena faktor ketelitian data juga. Begitu, Pak. Ada provinsi lain yang membuat Anda bertanya-tanya kenapa datanya belum muncul. Apakah ini berpengaruh kepada anggaran yang mereka miliki atau suntikan dari pemerintah yang mereka miliki? Sangat mungkin. Ketersediaan anggaran tentu sangat berpengaruh pada kapasitas BPS dan pemerintah daerah dalam mengumpulkan dan mengolah data secara optimal. Suntikan anggaran atau dana otonomi khusus bisa membantu memperkuat infrastruktur teknologi dan kualitas sumber daya manusia.
Kalau anggarannya minim, tentu akan lebih sulit untuk melakukan pembaruan data secara rutin dan cepat. Apakah Bapak sedang menyoroti suatu provinsi tertentu yang dianggap terkendala masalah anggaran? Saya tidak ada masalah dengan provinsi-provinsi tertentu, tapi saya hanya ingin tahu, provinsi mana yang anggarannya paling besar? Secara tradisional, DKI Jakarta hampir selalu memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah terbesar di Indonesia. Untuk tahun 2026 sendiri, APBD Jakarta diproyeksikan masih akan berada di posisi teratas, diikuti oleh provinsi seperti Jawa Barat dan Jawa Timur. Hal ini wajar karena Jakarta sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan memiliki pendapatan daerah yang sangat tinggi. Ada provinsi lain yang ingin Bapak ketahui rincian anggarannya? Nah, ini kan Jakarta memiliki anggaran yang lebih besar daripada provinsi lain. Lalu kenapa perkembangan, eee, itu, Maluku Utara yang lebih lebih tinggi daripada Jakarta? Pertanyaan yang bagus sekali, Pak. Meskipun Jakarta punya anggaran yang jauh lebih besar, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara bisa lebih tinggi karena beberapa faktor. Pertama, Maluku Utara sedang mengalami lonjakan besar berkat satu sektor tadi, yaitu hilirisasi nikel. Pertumbuhan dari basis yang lebih rendah biasanya terlihat lebih bombastis. Sementara Jakarta, ekonominya sudah sangat mapan dan beragam. Jadi pertumbuhannya cenderung lebih stabil tapi tidak selompat Maluku Utara. Bisa diibaratkan seperti membandingkan pertumbuhan lari anak kecil yang baru belajar dengan pelari maraton yang sudah terlatih. Jadi, meskipun Jakarta punya anggaran yang sangat besar, Maluku Utara sedang menghadapi lonjakan besar di satu sektor tadi, yaitu hilirisasi nikel. Hal ini membuat pertumbuhannya terlihat lebih bombastis dibanding Jakarta yang ekonominya sudah sangat mapan dan beragam. Jadi, pertumbuhannya cenderung lebih stabil. Ada yang ingin Bapak diskusikan lebih lanjut tentang potensi ekonomi Jakarta? Karena Papua pertumbuhan ekonominya rendah, apakah atau berapa persen perbandingan anggaran, Papua dengan, contoh Maluku Utara? Sayangnya, saya belum punya data yang pasti untuk perbandingan persentase anggaran Papua dan Maluku Utara di 2026. Tapi biasanya Jakarta yang punya APBD paling besar. Mau saya carikan data APBD mereka dari tahun sebelumnya? Ya, oke, kita perbandingan kalau begitu dengan Maluku Utara dengan, Jakarta. Perbandingannya sekitar berapa? Baik, Pak. Berdasarkan data yang saya punya, perbandingannya cukup jauh. APBD Maluku Utara disepakati sekitar 2,79 triliun di 2026. Sedangkan Jakarta biasanya berada di angka puluhan bahkan ratusan triliun. Mau tahu rincian APBD Jakarta tahun sebelumnya untuk pembanding? Boleh, bisa dijelaskan? Tentu, Pak. Sebagai perbandingan, untuk tahun 2026 saja, APBD DKI Jakarta diproyeksikan bisa mencapai 81 triliun, bahkan ada yang menyebutkan sampai 95 triliun, tergantung sumber datanya. Bandingkan dengan APBD Maluku Utara yang tadi kita bahas sekitar 2,79 triliun. Jadi memang ada perbedaan skala yang sangat besar antara Jakarta sebagai pusat perekonomian dengan provinsi lain. Mau bahas tentang pos belanja terbesar di Jakarta? Mungkin, itu saja dulu. Nanti kita bahas, secara spesifik mungkin di masing-masing provinsi. Oke, terima kasih, AI. Sama-sama. Oke, itu tadi, perbincangan kita atau ngobrol kita bersama AI, tentang perkembangan Indonesia. Nah, kita sudah mendengar tadi bahwa, eee, Jakarta dan Maluku Utara ini, anggarannya sangat beda ya, tapi pertumbuhan dari Maluku dan Jakarta ini, lebih tinggi Maluku Utara dari data yang diperoleh oleh AI ya. Dan, provinsi yang paling rendah pertumbuhannya yaitu, Papua. Nah, setelah saya tanya anggarannya kemudian perbandingannya, AI tidak memiliki data tentang itu. Tentunya ya kalau tidak ada yang, mengupdate data ya tentu AI tidak tahu, datanya seperti apa. Oke, itu tadi perbincangan kita. Kita lanjut dengan tema yang berbeda di lain hari. Oke, salam ngobrol santai.